jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita dan pikiran kita bagi Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam bagi kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 18 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kita naikkan pujian Kirim Jemaat 4 bait yang kelima, umatmu lemah dan dari debu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut perintah Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Mari kita mengaku secara pribadi.
marilah kita selaku gereja mengaku Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ketika kami mengalami penderitaan dan pergumulan, kerap kali kami kurang bersyukur, kurang sabar, kurang setia, dan kurang taat kepadamu. Kami membiarkan hati kami dikuasai emosi, kekhawatiran, pikiran-pikiran yang tak benar, kedagingan kami, yang mengakibatkan persekutuan kami denganmu kerap terputus. Ya Bapa, kami sadar bahwa semua itu merupakan dosa di hadapan-Mu. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu mengampuni segala dosa kami, serta ubahlah hidup kami agar kami sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami mohon doa pengampunan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan Kidung Keesaan 69 bait yang ketiga di hadapan Tuhan Yesus. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Saudara-saudara jemaat, Tuhan Allah telah memberi anugerah bagi kita. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 14 yang berbunyi, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan Kidung Keesaan 69 bait yang keempat di hadapan Tuhan Yesus. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memberikan persembahan, satu untuk kantong dan satu lagi untuk kotak ke depan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan sambil mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Kita memberi persembahan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 389 baitnya yang ke-1. Besarlah kasih Bapakku, dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari-Mu. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil memuji Tuhan dari Kidung Kesaksian 120 bait 1. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang punya hukum yang sempurna, yang menobatkan jiwa-jiwa, yang memberikan hikmat kepada orang-orang bodoh, dan yang menerangi mata kami. Kami mohon dengan kerendahan kepadamu, kiranya oleh kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau mau menerangi pikiran kami yang buta dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan hukum itu. Pimpinlah orang-orang yang masih menyimpang dari kebenaran kepada jalan yang baik, supaya kami sehati melayani Engkau di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kami. Semuanya ini kami minta kepadamu, Bapa yang Maha Pemurah, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-7. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selalu damai di hati. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema sukacita di balik penderitaan. Dari tema ini kita melihat ada pesan kuat yang mau disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, seringkali pernyataan ini justru berbanding terbalik. Ada beberapa anak Tuhan yang mengalami penderitaan karena diputus pekerjaan, dapat PHK. Lalu mereka mulai mengeluh, Tuhan, aku sudah melayanimu, aku setia kepadamu, tetapi kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Dalam situasi seperti ini, bisa jadi anak Tuhan gak akan berani bilang bersukacitalah. Di sisi lain, mungkin ada beberapa anak Tuhan yang dalam kondisi sehat yang walafiat, tapi tiba-tiba jatuh sakit, dan dia juga mulai mengeluh, Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Padahal aku sudah melayani Engkau, aku setia. Dalam kondisi ini, mungkin tidak ada juga anak-anak Tuhan yang berani bilang bersukacita. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberi pesan yang kuat bicara tentang sukacita. Apa yang alasan terkuat yang membuat kita sukacita? Bahkan sukacita itu tidak bisa dihentikan oleh apapun, oleh peristiwa apapun. Kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Kita yang seharusnya tidak layak mendapat pengampunan, Tuhan ampuni kita. Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau kita melewati sebuah jalan, kita melihat ada beberapa keluarga, dalam tanda petik keluarga gelandangan, yang tidurnya di gerobak. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Satu ketika saya melihat ada orang kemudian menghampiri mereka, membawakan sebungkus makanan. Dan saya lihat raut mukanya begitu berseri.
dia bersuka cita karena dia dapat sesuatu, dapat makanan yang mungkin saja sehari itu dia tidak dapat makan. Nah, coba bayangkan dalam kondisi seperti itu, misalnya Bapak Wali Kota kita tahu-tahu datang membuka mobilnya, terus kemudian bilang pada keluarga itu, ayo masuk ke dalam mobil, gerobakmu tinggalkan, gerobakmu dibuang saja, jangan ingat lagi. Kemudian keluarga itu dibawa masuk ke dalam keluarganya, dibelikan baju baru, kemudian menjadi sebuah keluarga. Dia makan dalam satu hidangan dengan wali kota. Rasanya seperti apa? Sukacita itu akan melebihi sekedar dia dikasih nasi bungkus. Bapak Ibu sekalian, saya ingin hendak membandingkan sukacita yang luar biasa yang dikasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Setiap manusia berdosa, tidak ada yang benar, bahkan semua jahat, kita kotor. Bahkan kalau kita bisa bayangkan sebetulnya di hadapan Tuhan kita tidak jauh seperti keluarga, dengan tubuh, dengan pakaian kumal, dengan badan yang kotor, berbau. Tuhan mau datang. Tuhan mati, bangkit, menebus kita. Bukan saat kita berbuat baik, bukan saat kita dalam kondisi melakukan hal yang benar. Justru saat kita kotor, Tuhan hadir. Tuhan mengangkat kita. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya sukacita yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tidak punya pengharapan, tetapi Tuhan datang, Tuhan menebus kita. Bahkan Tuhan bilang, kamu sekarang ciptaan baru, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Sukacita ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena yang datang kepada kita bukan sekedar wali kota, bukan sekedar presiden, tapi dia adalah raja di atas segala raja, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kekuasaannya tidak terbatas. Itu yang membuat kita sukacita luar biasa. Dan sukacita itu tidak bisa dibandingkan oleh sukacita apapun. Bahkan sukacita seperti ini tidak bisa dihentikan oleh peristiwa apapun. Kita adalah ciptaan baru. Hidup kita, hidup yang penuh harapan. Kita akan baca berikutnya ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Suatu bagian. Saya melihat tafsiran lain. Suatu bagian ini diartikan sebagai sebuah warisan. Ternyata Tuhan tidak hanya berhenti menjadikan kita ciptaan baru, kita lahir baru, tapi Tuhan menaikkan tingkat status kita. Kalau kita bicara warisan, artinya orang yang mendapatkan hak warisan adalah seorang anak. Nah, oleh sebab itu, kita yakini dan percayai, bahkan di dalam Galatia 4 ayat 7 Tuhan mengatakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi tidak sekedar dijadikan ciptaan baru, tapi Tuhan bilang sekarang kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika almarhum B.J. Habibie menjadi presiden, pimpinan-pimpinan gereja sempat diundang untuk datang ke istana. Waktu itu kebetulan memang saya tidak bisa karena ada acara lain. Tetapi dari peristiwa itu saya merasa betapa bangganya kita mendapat undangan dari seorang presiden. Kemudian di sana dijamu. Setelah ada jamuan itu ada foto bersama. Kita ada kesempatan foto berdua. Betapa bangganya setelah foto itu dibawa ke rumah, kemudian dipajang di rumah. Setiap orang-orang yang datang, teman-teman yang hadir, mereka ikut bangga. Oh, kamu ternyata dekat dengan presiden. Padahal belum tentu Pak Habibie kenal sama kita. Tapi karena sesi foto itu membuat kita dekat. Yang hendak saya katakan begini. Kita diundang presiden, foto bersama, itu sukacitanya luar biasa. Sukacita luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin membandingkan saja. Allah kita, Raja di atas segala raja, tidak hanya menjadikan kita ciptaan baru, tapi Tuhan bilang, kamu adalah ahli warisku. Warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang tidak dapat cemar. Warisan yang tidak dapat layu. Dan itu tersimpan rapi di surga. Betapa luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam Lukas 10 ayat 20, Tuhan mengatakan demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bayangkan, Tuhan bilang bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Tuhan bilang kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Namamu sudah terdaftar di surga. Dan warisan itu, warisan yang tidak bisa binasa, warisan yang tidak dapat cemar, warisan yang tidak dapat lain, dan itu tersimpan di surga. Betapa luar biasa. Kehidupan kekal kita sudah dijamin oleh Tuhan. Dan sukacita seperti ini adalah sukacita yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Betapa luar biasanya Allah kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan betapa luar biasanya Tuhan memandang kita. Tuhan memastikan di kehidupan kelak, kehidupan kekal kita sudah dipastikan. Bahkan warisan kita tersimpan, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diganggu oleh apapun. Tapi Tuhan juga menjanjikan di dalam kehidupan sekarang, di dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan menjadikan pemeliharaan yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam Matius 6, Tuhan bilang, jangan kamu khawatir terhadap apa yang kamu makan dan kamu minum. Jangan kamu khawatir terhadap apa yang kamu pakai. Tuhan bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Betapa luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan tentang kebutuhan kita. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan surga. Tuhan bilang, lakukan bagianmu saja. Jangan ngurusin bagianku, kata Tuhan. Aku tahu keperluanmu dan aku akan mencukupkan karena aku akan memelihara kalian semua. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 11, ini luar biasa firman Tuhan. Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan, terus kamu kasih ular? Jika anaknya minta roti, kamu kasih batu. Tuhan bilang,
Kamu yang jahat saja tahu bagaimana memberi hal yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya pemeliharaan Tuhan itu total, dan Tuhan tidak akan membuat dirinya malu karena anak-anaknya tidak terpelihara. Itu luar biasa janji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 32, Tuhan mengatakan begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bayangkan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menginginkan sesuatu yang berharga, bahkan saya dulu menginginkan sesuatu. Seseorang yang menginginkan emas, ketika dia bepergian, kemudian melihat ada emas yang luar biasa, dan dia inginkan. Tapi saat itu dia tidak punya uang. Kemudian berusaha untuk menabung untuk mendapatkan itu. Ketika uang itu sudah mengumpul, kemudian dia datang kepada toko emas itu dan membeli barang yang diinginkan itu. Bayangkan, dia sudah berkorban untuk menabung hanya untuk mendapatkan itu. Kira-kira setelah itu didapatkan, mungkin nggak orang itu kemudian membuangnya? Dengan susah payah menabung, mengalahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk mendapatkan itu. Setelah mendapatkan kemudian dibuang begitu saja. Nah, demikian juga Tuhan. Bapa di surga menyerahkan anaknya mati untuk menebus kita. Mana mungkin kita yang dipandang Tuhan berharga itu setelah itu kemudian dibiarkan begitu saja? Nggak mungkin. Makanya luar biasa janji Tuhan itu. Di surga kita sudah ditentukan sebagai ahli waris, nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Tapi di bumi Tuhan menjanjikan pemeliharaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, betapa sukacita luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Bahkan peristiwa-peristiwa yang membuat menderita sekalipun sebetulnya tidak mampu menahan sukacita kita seperti itu. Kita lanjutkan ayat 6 sekaligus ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu situasi ini boleh dikatakan sebagian orang mencekam. Tapi Tuhan bilang, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bapak Ibu sekalian tahu proses pencarian emas murni. Emas itu harus dipanaskan dengan suhu yang tinggi sekali. Setelah dia meleleh kemudian dicelupkan kepada cairan tertentu, sehingga dari situ ada logam-logam yang akhirnya berpisah dari emas. Kemudian itu angkat untuk mencari hal yang murni. Kembali lagi, dia dipanaskan lagi, diceburkan lagi supaya logam-logam yang lain terpisah dari emas murni. Itu berkali-kali. Nah, Tuhan bilang, imanmu itu lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Artinya, persoalan-persoalan yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi, itu hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat banyak anak-anak Tuhan menghindari ujian. Satu hal yang membuat kita sebetulnya ini ada paradoks. Ada orang yang justru menginginkan pujian dengan membayar. Ada orang seperti itu. Aku membayar dan kasih ujian. Siapa mereka? Mereka adalah para murid-murid. Bayangkan, murid-murid itu membayar supaya dia diuji. Bahkan sebelum ujian, sebulan sebelum ujian, sekolah biasanya mengumumkan kepada setiap siswa-siswanya. Perhatikan, siswa yang berhak mengikuti ujian hanyalah mereka yang sudah membayar SPP dan membayar uang ujian. Lihat, mereka berbondong-bondong untuk segera melunasi itu agar apa? Ikut ujian. Kenapa para murid antusias bahkan rela membayar untuk ikut ujian? Karena dia tahu setelah ujian dia dipromosikan untuk menempati tempat yang lebih tinggi. Demikian juga dengan kita. Sebetulnya kehidupan orang-orang Kristen tidak jauh berbeda dengan murid. Dalam Lukas 14 ayat 27 Tuhan bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan bilang barang siapa tidak bisa memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Ujian bagi orang Kristen itu adalah bagian dari hidup kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29, Tuhan bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah salah satu karunia. Oleh sebab itu ketika anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, terus jangan lari dari kenyataan itu. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan ketika mengalami penderitaan terus kemudian lari dari kenyataan itu namanya cemen. Kalah dengan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah berbondong-bondong membayar untuk dapat ujian. Tapi justru kebalikan anak-anak Tuhan seringkali ketika mendapat ujian lari dari ujian. Bahkan Tuhan Yesus tegaskan, Tuhan Yesus pernah bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu artinya jelas-jelas bahwa kehidupan kekristenan itu satu paket dengan penderitaan. Dan penderitaan bukan maksudnya Tuhan supaya anak-anak Tuhan menderita. No. Seperti sayangnya seorang siswa, dia berbondong-bondong untuk membayar supaya ujiannya berlangsung untuk dia. Untuk apa? Dia ingin dipromosikan untuk menempati tempat yang lebih tinggi. Maksudnya Tuhan juga itu. Jadi maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan bilang, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini, jangan pernah mengeluh. Mari kita imani, kondisi ini akan cepat berlalu. Dan kondisi ini, dibalik Tuhan sedang mempromosikan kita untuk naik satu level lebih tinggi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat tiga hal, betapa kita mendapatkan sukacita yang berlipat-lipat kali ganda, akumulasi dari sukacita yang luar biasa. Jadi kalau kita pahami dari sukacita yang luar biasa ini, sebetulnya tidak ada satu peristiwa pun yang mampu menahan sukacita kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan yang bilang sukacita, tapi tidak ada bukti.
orang yang hidupnya penuh sukacita dibuktikan melalui ucapan mulutnya. Dalam Kolose 6 ayat 45, Tuhan bilang, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tidak mungkin seorang yang bersukacita mendapatkan suatu hadiah yang luar biasa, suatu saat jadi hadiah oleh motor, mendapat hadiah utama motor, kemudian pulang ke rumah dengan muka yang layu, dengan muka yang lesu, dengan bersemangat. Nggak mungkin. Mereka akan membawa hadiah itu dengan loncat-loncat kegirangan, menunjukkan sukacita itu. Orang yang bersukacita di dalam mulutnya yang diucapkan adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang optimis. Melalui apa yang disampaikan firman Tuhan dan berpesan, kita ini memperoleh sukacita yang sempurna, dan seharus sebagai anak-anak Tuhan untuk mengekspresikan sukacita yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan adalah kata-kata berkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaligus mengingatkan, hati-hati di situasi yang seperti sekarang ini. Hati-hati melihat gadgetmu, karena apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang engkau dengar, itu mempengaruhi pola pikir kita. Karena Lukas 6 ayat 45 tadi, kalau dibaca secara keseluruhan, dia bilang begini, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu memenuhi perbendaharaan hati kita. Dan yang memenuhi perbendaharaan hati kita itu diungkapkan oleh ucapan mulut kita. Karena Tuhan bilang dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dan Tuhan bilang jangan seperti itu. Sebagai anak Tuhan harusnya yang keluar diekspresikan sebagai ekspresi sukacita adalah hal-hal yang positif. Dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya yang sakit harusnya bilang, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Jangan justru mengeluh. Dalam kondisi seperti sekarang, kita akan bilang, Tuhan akan menghalau semuanya. Aku percaya Tuhan memelihara kita semua. Keluarkan hal-hal positif. Mari kita satu sama lain, jemaat, saling mendorong untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Karena Amsal bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Kalau kita mengembangkan kata-kata yang mematikan, maka kita akan memakan buah yang mematikan. Kalau kita akan mengembangkan kata-kata yang positif, kata-kata yang menghidupkan, maka kita akan memakan buah yang positif. Di akhir khotbah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bilang begini. Hidup kita ini singkat. Hidup di kekekalan kita sudah dijamin. Karena nama kita sudah terdaftar di surga sebagai ahli waris. Dan warisan kita yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat lain, itu tersimpan rapi di surga. Sekarang persoalan hidup yang singkat ini Tuhan. Sukacita kita yang kita perlu dari Tuhan itu diekspresikan melalui apa? Rasul Paulus bilang, mati bagiku adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku ingin melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk aku lakukan sesuai dengan potensi yang aku miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya mengajak, mari dalam kondisi sekarang sebagai ekspresi sukacita. Mungkin dalam hari-hari ke depan banyak orang-orang yang di PHK mengalami terpuruk
melakukan sesuatu pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kelebihan uang, bisa. Mari kita sumbangkan. Gereja akan mengelola apapun yang Bapak Ibu miliki. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk melakukan membantu sesama kita, mari kita mulai. Kita lakukan bersama-sama atas nama gereja. Jadi setelah ibadah ini, nanti para majelis akan datang. Jadi di samping mengambil persembahan, kalau Bapak Ibu sekalian tergerak inisiatif untuk memberikan sesuatu, titipkan kepada mereka. Tapi kalau tidak bisa, kalau Bapak Ibu ingin mentransfer, transfer. Kita akan kelola berkat-berkat itu untuk menolong orang-orang yang dalam tanda petik kurang beruntung di sekitar kita, sehingga kehadiran gereja boleh dirasakan oleh semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup ibadah hari ini, saya akan ucapkan kata-kata firman yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 120 bait 5. Bersabdalah Tuhan. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik. Engkau bahkan begitu baik. Engkau memberi sukacita yang begitu sempurna, sehingga sukacita itu tidak dapat dibendung oleh apapun, bahkan oleh peristiwa yang mengenaskan sekalipun. Kami tetap bersukacita karena Tuhan itu luar biasa. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus kepada jemaat kami yang berulang tahun, Eklesia Londo, Parida Dengah, Daniel, Saragi, Susi Francisca, Felicitas, Pangaribuan, Abigail, terus kemudian April Simarmata. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu, biarlah sukacita menambah sukacita yang diperolehnya. Dengan demikian Tuhan, mereka boleh mengekspresikan untuk terus bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Penatua Jalan Artasya, Anggraini Putri Ayu, Ibu Ruth Mawati, Saudara Andri Sidabuta, Ibu Basani Damanik, Ibu Sedima Purba, Ibu Natalis, Bapak Raja Tetambunan, Bapak Darwin Situmuarang, Bapak Eber Tambi. Tuhan, kami taruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami meyakini bahwa bilur-bilur-Mu sudah memenangkan seluruh sakit penyakit. Dan kami yakini Tuhan, sakit ini sembuh. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh kami pertaruhkan kondisi keadaan kami yang saat ini tetap dalam kondisi COVID-19. Kami meyakini melalui firman Tuhan, kami tidak akan khawatir, kami tidak takut. Bahkan kiranya Tuhan kami boleh mengadopsi apa yang diucapkan oleh Musa. Janganlah takut hai jiwaku, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Mengucap syukur, kami yakini Tuhan akan menghalau seluruh sakit penyakit. Dan kami serahkan seluruh jemaat semuanya, dari majelis, dari pendeta, majelis, pengurus komisi, jemaat. Biarlah Tuhan sendiri yang menudungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terbebas dari ancaman virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mampukan Tuhan setiap kami
boleh mengekspresikan sukacita kami dengan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan rancangkan buat setiap kami, sehingga kami boleh menghadirkan gereja kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Tuhan, sungguh kami pertaruhkan seluruh hidup kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Pertetapkan kami untuk terus mengiring langkah-Mu dan mampukan kami untuk terus melekatkan hati kami hanya kepada-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Kesahan 451 bait 1. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara jemaat, kami undang pamit berdiri. Saudara jemaat, jalanilah kenyataan hidupmu sehari-hari dengan taat akan firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Kesahan 451 bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri, dan seterusnya. Ikut dan menyangkal diri, aku buangnya fana. Hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung.